Halo semuanya, apa kabar? Kita akan lanjutkan materi kita tentang Canva. Nah, dalam kali ini materi kita akan membuat sebuah hasil karya atau sebuah produk yang dimana kita akan didesain di Canva ini. Nah, pelajaran sebelumnya kita udah belajar tentang bagaimana membuat sebuah desain presentasi, desain sebuah poster dalam Canva, dan sekarang kita akan membuat desain membuat kalender. Nah, pertama tentunya kita buka Canva kita, masukkan akunmu seperti biasa. Hal itu kamu sudah tahu karena sudah dikasih tahu. Nah, kita cari di menu produk cetak ya. Di menu produk cetak. Nah, di sini ada beberapa menu, kita ambil, atau di sini juga ada buat desain ya. Nah, sama aja ya. Nah, kita ambil di produk cetak. Nah, di sini sudah ada ukuran atau template yang namanya kalender dinding, yang dimana ukuran untuk kertasnya berukuran 297 x 2110 mm. Kalau kita buat ke cm, berarti dia menjadi 29,7 cm dan 21 cm. Kalau kita buat ke dalam hitungan cm, kalau kamu ambil penggarismu, ya kan? Nah, sekarang kita buka. Nah, ini dia. Jadi kita sudah diarahkan ke lembaran kertas ukuran yang tadi. Ini dia ukurannya. Ya. Nah, di sini seperti biasa, Canva sudah menyediakan beberapa template ya. Beberapa template yang bisa kita tiru atau kita buat dari nol. Nah, dari nol artinya kita dari kertas kosong ya. Nah, terus di sini ada 2001, 2002. Berarti kita kan sekarang kita cari kalender yang 2002. Kamu boleh cari template yang ada 2002-nya. Nah, misalnya seperti ini, kita kasih kata kunci, berarti berdasarkan kata kunci ya. Nah, ini ada beberapa kalender 2002 ya, seperti ini. Nah, ada banyaknya. Nah, misalnya kita ambil dengan konsep seperti ini. Nah, ini dia. Jadi ini ada 1 sampai 26. Atau ini boleh 2002 atau ini ya, terserah yang mana. Kita coba ini ya. Nah, di sini ada sampai 26 halaman. Di sini ada sampai 26 halaman ya. Jadi ada sampai 26 halaman. Kita boleh terapkan semua. Kita terapkan semua ya. Nah, ini dia. Seperti ini kita terapkan semua. Oke. Jadi di template ini dia bertemakan bayi ya. Dia bertemakan bayi atau keluarga gitu ya. Nah, ada 26 lembar. Nah, hal yang pertama yang kita lakukan adalah temanya kalender kita adalah tentang membuat kalender my family. Nah, berarti tentang familymu, tentang keluargamu. Ya tentu bukan keluarga tetanggamu, ya kan? Berarti your family. Nah, berarti hal pertama yang kamu harus lakukan sebelum membuka Canva adalah menyediakan bahan-bahan untuk desainmu, untuk hasilmu. Seperti apa contohnya? Contohnya adalah misalnya fotomu. Ya, misalnya fotomu seperti itu. Ya, itu contohnya. Terus apalagi? Ya, foto keluargamu, misalnya orang tua, kakak, adik, oma, opa, atau siapapun ya, seperti itu. Nah, setelah bahan-bahannya sudah ada, baru kita
nanti terapkan di sini. Karena ini template, berarti kan ini bisa kita edit. Karena ini template berarti kita bisa edit ataupun kita kurangin, kita tambahin, bahkan kita hapus sesuai dengan keinginan kita. Nah, kalau saya lihat di sini rata-rata 26 halaman ya, berarti ini kalender dinding satu lembarnya per bulan. Nah, jenis-jenis kalender itu biasanya ada kalender yang satu lembar itu langsung 12 bulan, langsung gede lembarannya 12 bulan. Ada yang satu lembar itu dalam satu lembar itu dia ada 4 bulan, terus ada dibuat desain-desain gambarnya. Bahkan ada yang 2 bulan, satu lembar itu 2 bulan, jadi Januari Februari berbarengan. Nah, konsep template yang ada di sini itu dia per bulan, satu lembar per bulan ya, satu lembar per bulan nih, ini per bulan. Bahkan dia membuat timbal balik, sepertinya ini timbal balik. Kenapa? Kalau kita cetak, dia satu lembar ini dia buat sampul dan sampulnya lagi ini. Lalu Januari ketika kita buka seperti ini perhatikan tangan saya. Ini contoh, inilah. Ini saya buat nih amplop. Anggaplah ini kalendernya. Ketika dia dibuka, dia akan seperti ini. Terbuka lagi dan di sini ada gambar dan langsung Januari di sini. Nah, seperti itu. Jadi dia kayak ngeflip gitu ya. Jadi dia langsung per bulan. Kalau ini dicetak seperti itu saya lihat untuk templatenya ini. Jadi satu lembar itu ada 1 bulan. Satu lembar itu ada 1 bulan. Nah, terus kalau kamu tidak pengen terlalu banyak gambar, kamu boleh hapus. Misalnya ini hapus, langsung delete aja. Nah, itu tuh kalendernya, atau ini deh. Nah, delete yang ini aja atas. Nah, jadi satu lembar aja tuh. Atau kamu desain seperti ini. Oke, kita coba untuk template yang pertama. Anggaplah ini gambar kamu sudah, atau kamu buat desain yang baru ya. Kita cari elemen juga. Misalnya saya pengen nambahin tentang ini, saya kecilin. Ini dalam ini ya, imajinasi saya. Kamu nanti boleh mencari kata kunci sesuai dengan keinginan kamu ya. Kamu boleh mencari kata kunci sesuai dengan keinginan kamu. Oke, contoh saya ambil ini. Anggaplah pelanginya ini. Nah, saya buat ini. Lalu saya buat di sini. Oke. Lalu saya pengen buat awan. Nah, berarti kamu di elemen ini bermain kata kunci ya, tergantung yang disediakan. Kalau GIF dia pasti kalau dicetak dia nggak akan nyala ya, nggak akan bergerak maksud bapak. Nah, misalnya di sini. Nah, ini untuk desain pertama. Untuk tulisannya saya pengen ganti warnanya. Misalnya warna lebih gelap. Lebih gelap itu hitam. Nah, misalnya ini. Nah, kamu tergantung buat desainnya ya. Nanti kamu boleh desain yang pertama seperti ini. Dia per bulan. Jadi dia ada 12 halaman. Tapi kita sepakat nanti kamu membuatnya 12 lembar aja. 12 lembar aja. Jadi ini dihapusin aja. Yang bergambar-gambar ini dihapusin aja. Yang untuk sampul-sampulnya. Jadi kita fokus ke kalendernya. Seperti ini. Nah, ini dihapus-hapusin aja dulu ya gambar-gambarnya. Jadi memang benar-benar nanti cuman 13 lembar ya. 13 lembar bersama sampul. Ini November dan Desember. Nah, ini nggak usah. Nah, ini ada 13 lembar ya. 12 bulan tambah 1. Nah, nanti kamu desain di sini fotomu. Nah,
saya ingin kita membuat desainnya itu temanya langsung di bulannya, not menggunakan gambar-gambar tadi, but langsung directly di sini. Nah, contohnya seperti ini. Maksudnya apa ya? Maksudnya seperti ini. Anggaplah ini foto keluarga kamu ya. Anggaplah ini foto keluarga. Ini foto saya coba masukkan ya. Nah, misalnya saya masukkan yang ini di Januari. Nah, langsung backgroundnya saya masukkan di sini. Saya tarik di sini. Nah, terus ini kan ketutupi. Jadi caranya saya klik ganti posisi. Ini saya buat mundur. Nah, mundur lagi, mundur, atau langsung ke belakang. Nah, seperti ini. Jadi ada ke belakang. Terus biar lebih keren, ini kan manjang ya, aku mau gedein lah segini. Nah, ini foto orang ganteng ya. Cie. Nah, jadi langsung directly we use our photo to kalendernya, ke Januarinya atau Februarinya, seperti itu. Nah, kita change, kita ubah biar ini sedikit menarik. Ini sedikit tips. Kamu edit ini, gambar ini kan ini terlalu strong ya, sehingga membuat menjadikan desain itu jadi mati gitu, mati kutu. Nah, caranya kita buat seperti ini. Kita edit gambar. Nah, kita boleh misalnya ganti kecerahannya dulu. Saat kita kurangi, kita buat edit, kita terangin seperti ini. Nah, semakin terang bagus. Lalu kita tunggu sebentar. No. Ini. Nah, ini. Lalu fotonya ini kita balik atau kita pangkas aja ya, biar lebih nggak banyak makan ini aja. Tarik segini aja kali. Nah, selesai. Saya coba ganti lagi ini kebesaran deh. Pokoknya buat desainmu aja ya, buat sesuai seleramu, buat sesuai dengan kemampuan imajinasimu ya, buat dengan sesuai kemampuan. Nah, ini bisa kita langsung potong dengan cara ini, kita tarik. Kalau ini scale ya, ini scale besar kecil, ini memotong bagian dari kertasnya atau ngecropnya langsung. Nah, lalu tadi saya bilang biar ini lebih bagus, kita atur transparansinya. Nah, jadi background itu jangan terlalu strong. Ini tips ya. Background itu jangan terlalu strong. Jadi fotonya itu jangan terlalu strong. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa buat keterangan dalam tanggalnya ini. Seperti ini kan, ini ada kayak kotak-kotak. Nah, jika kamu pengguna komputer, maka tips yang saya akan kasih ini adalah kita bisa melihat contekan kalender itu dari Google Calendar atau di kalender dari Microsoft atau komputermu. Kamu boleh melihatnya di sini. Ya, kamu boleh melihatnya di sini. Contoh ya. Misalnya kamu klik di sini. Nah, di sini ada kalender nih. Nah, kita bisa lihat untuk Januari, untuk ini kan ada kosong-kosong nih. Tanggal sebelumnya itu tanggal berapa ya? Nah, ternyata Friday-nya itu 31, 30, 29. Nah, jadi Friday-nya kita buat di sini 31, 30, 29,
28, 27, 26. Nah, itu tipsnya. Nah, jadi untuk warnanya kita buat warnanya yang berbeda. Misalnya warnanya kita buat warnanya yang agak lain. Artinya bukan itu yang aktif ya. Terserah dalam arti harus sesuai ya. Kalau yang tanggalnya tidak, ini maksudnya adalah tanggal yang tidak di bulannya. Berarti kita buat seperti ini. Nah, kita buat seperti ini ya. Nah, kita buat seperti ini. Oke. Nah, lalu untuk tanggal-tanggalnya ini saya nggak terlalu suka ini. Hurufnya. Saya pengen bold ya. Jadi saya bold ya. Saya bold. Pokoknya kamu bold semua ya. Ctrl B, double klik Ctrl B untuk shortcutnya. Kamu double klik angkanya, terus kamu Ctrl B seperti ini, Ctrl B. Atau pengen ganti tulisannya juga boleh. Saya pengen dia lebih tebal lagi. Oke, udah tebal semua. Nah, untuk sandainya saya pengen buat merah semua. Ya, sandai merah semua. Pokoknya saya pengen sandai merah semua. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat kalender ini. Jadi kita bisa melihat ini. Nah, untuk contohnya. Terus ada lagi nih, misalnya untuk ini kan merah juga ya kalau nggak salah, ini tahun baru. Nah, bagaimana caranya kita bisa untuk mengetahui hari libur? Banyak caranya. Kalau kamu udah punya kalender di rumah ya tinggal contek aja kalender yang di rumah ya, yang di dinding. Atau kalau kamu punya handphone, kamu buka Google Calendar, kamu buka Google Calendar. Oke, lanjut. Kamu boleh buka Google Calendar. Atau kalendernya di handphonemu ini. Kamu tinggal buka kalender seperti ini, menu kalender. Nah, biasanya di situ ada langsung keterangan libur-liburnya di Google Calendar. Di handphone ada Google Calendarnya. Misalnya ini saya buka sekarang Januari atau malah 2018. Nah, misalnya Google Calendar seperti ini. Nah, atau yang ketiga setelah Google Calendar, kamu boleh buka tab baru. Cari aja di sini kalender Indonesia. Itu yang Amerika tuh. Nih, hari libur nasional. Nah, ini ada nih. Nah, kan dapat nih. Kamu tinggal buat di sini. Misalnya 1 Februari tahun baru Imlek. 28 Februari berarti Isra Misrat. Nah, kita cari Isra Misrat. Kita buka desain kita. Lalu kita buat 28 Februari ini contohnya tadi ya, 28 Februari. 28 Februari langsung kita marahin. Buat dulu lalu merah. Kita buat di sini keterangannya pakai ini aja. Kita buat keterangannya di sini. 28 sama dengan apa tadi? Isra Mi'raj. Kamu Isra Mi'raj. Nah,
kamu boleh kecilin ya. Nah, seperti itu contohnya. Ini juga harus kamu desain, berarti semuanya ini berarti harus ada 12 foto ya, harus ada 12 foto yang kamu sediakan. Contoh inilah, ini contoh ya, ini contoh. Kita masukkan, ini contoh. Kita ganti posisinya ke belakang. Terus kita ganti transparansinya. Aku pengen edit pengen ganti suasana fotonya, misalnya pengen pakai gunakan. Nah, dia agak ini hitam putih ya, agak hitam putih. Nah, boleh seperti itu. Posisi, transparansi, lalu kita buat posisinya ke belakang, mundur. Terus kita transparansi dia. Nah, seperti ini, boleh, terserah kamu pengen edit fotonya, terserah. Nah, lalu kembali lagi kamu edit desain dengan tips yang tadi. Kamu boleh lihat Google Calendar, lihat kalender dari komputermu, atau lihat ini Hari Libur Nasional Indonesia 2002. Buat aja di Google, langsung dapat nih semua. Kamu buat keterangannya. Jadi nanti hasil yang kamu buat itu ada 13 lembar. Seperti itu. Nah, anggaplah sudah selesai ya. Sudah selesai desainmu ini, anggaplah sudah selesai. Ini pun nanti ganti ya. Boleh kamu ganti. Anggaplah sudah selesai. Sebelum sudah selesai, jadi maksud saya kamu boleh desain menggunakan template ataupun dari nol, dari lembaran pertama kosongan. Kamu desain sendiri. Nah, manfaatkan menu elemen dengan kata kunci elemennya. Jangan lupa unggah dulu fotomu. Jadi kamu sediakan dulu fotomu. Mau 12 lebih juga boleh. Jadi kalau minimalnya ada 13 harusnya. Ada 13. Jadi untuk sampul, untuk lembaran pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, 9, 10, 11, 12. Jadi kalau untuk minimalnya boleh 12. Pak, apakah boleh fotonya dalam satu lembar ini 2? Boleh aja kalau menurutmu itu estetik, kalau bagus ya. Jadi misalnya seperti ini. Misalnya kamu buat collapse gitu. Nah, misalnya seperti ini. Apakah boleh 2? Boleh, yang kalau menurutmu desainmu itu bagus. Nah, boleh. Gitu. Jadi intinya kamu semakin banyak menyediakan bahan ya. Semakin banyak foto semakin bagus, seperti itu. Nah, yang jelas hal pertama yang kamu harus lakukan adalah melihat keterangan tanggalnya, jangan sampai salah. Nanti kamu jual kalendermu atau kamu cetak kalendermu, rupanya informasinya salah. Tahu-taunya kamu buat merah nih di sini ya kan, ceritanya nih kamu buat merah tanggal 20. Nah, kamu jual nih, contohnya kalendermu nih kamu jual, dibeli orang lah, digantungkan di rumahnya, ditempel. Dia lihat nih, tanggal 20 libur nih katanya. Gara-gara ini dia libur, rupanya disalah cetak kalender ya kan, jangan sampai. Jadi makanya keterangannya jelas. Ini contohnya tahun baru kayak gini tadi. Tanggal 28 Isra Mi'raj, berarti kamu buat keterangannya. Dari mana keterangannya ini? Gampang. Kamu boleh lihat dari kalendermu yang di rumah yang nempel, tinggal nyontek. Atau kalau kamu malas, ketik aja di Google Hari Libur Nasional, langsung banyak keterangannya nih muncul nih semua nih. Nih sampai 25 Desember lagi ada banyak liburnya. Kamu tinggal. Yang jelas kalau Sunday ya pasti merah ya. Kalau Sunday pasti merah, merahkan Sunday-nya. Nah, itu pasti merah. Kalau ini kosong, isi aja. Nah, kamu boleh langsung lihat di kalender komputermu aja biar cepat seperti ini. Kamu boleh lihat di kalender komputermu biar cepat. Nah, kamu klik kalender komputermu. Nah, jadi langsung kelihatan di sini kalender komputermu. Nah, yang mana yang ini? Ini artinya tanggal dari bulan sebelumnya. Jadi nyambung.
Pokoknya itu nanti kamu di rumah mendesain kalendernya hanya 13 lembar aja. Jadi hal yang utama adalah kamu unggah dulu gambarmu, foto-fotomu, foto-foto yang sudah ada ataupun foto-foto yang baru terserah, atau album-album yang sudah ada sebelumnya, kamu tinggal simpan seperti itu. Lalu buat desainmu, desainnya bebas ya, jadi buat sesuai dengan imajinasimu. Yang jelas kalendernya 2002 bukan 2021, itu udah lewat. Kita buat yang 2002. Tema kalendernya adalah tentang keluarga. Nah, anggaplah sudah selesai. Terus bagaimana caranya? Kamu cetak dong. Nah, cetak semua halaman 13. Nah, kamu boleh download. Bukan cetak langsung di print. Kamu boleh download dulu. Nah, bentuknya yang dikirim PDF aja. Bentuknya PDF ya. Jadi nanti maupun kamu nanti ngeprintnya, misalnya kamu ngeprint ke tempat fotokopi, ke percetakan, kamu kasih PDF juga udah bisa. Karena ukuran ini tadi udah ditentukan tadi 279 mm kali 2110 mm atau 27 cm kali 21 cm. Nah, jadi ini juga nanti yang kamu kumpulkan. Bentuk PDF-nya ini nanti kamu kumpulkan di Classroom. Seperti itu ya. Nah, cetak, langsung unduh. Nah, foto keluargamu. Oke. Seperti ini. Oke. Lalu unduh. Nah, udah tinggal jadi. Kita unduh. Langsung kita tunggu mengunduh nih. Dia loading ya, dia loading mengunduh. Kita tunggu saja. Nanti hasil unduhnya ini kita X saja. Itu yang kamu buka. Nah, biasanya unduhnya ada di download ya. Kamu lihat aja unduhnya ada di download. Biasanya di folder download. Nah, saya pikir cukup demikian ya, cukup jelas. Jadi saya harap kamu juga di rumah mendesainnya. Jadi buat desain sebagus mungkin. Oke, terima kasih. Stay healthy. Ciao.